Pribadi, kalau saya menilai fenomena sebenarnya banyak kebingungan yang terjadi di antara mereka. Mungkin itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu mungkin faktornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Marenda bersama saya Emen Marenda. Di sini saya kedatangan seorang tamu, bintang tamu. Dia ini seorang dosen, dia juga seorang akademisi. Saya perkenalkan dulu, dia ini namanya Ahmad Nur SKM MKes. Jadi dia ini Master Kesehatan, S1-nya ditamatkan di Kendari. Ya Bung ya? ya betul. Oke. Selanjutnya S2-nya di Makassar, Universitas Hasanuddin. Kayak di sini pembahasan kita mengenai tentang generasi muda Buton, apakah harus kuliah atau kerja. Di sini akan dijelaskan sebentar tentang perkuliahan. Jadi arah-arahnya generasi itu dikasih motivasi untuk berkuliah. Oke Bung, sekarang kita bincang-bincang santai saja Bung, mengenai tentang bagaimana menurut Bung kalau generasi saat ini yang bekerja dan yang sedang kuliah. Oke, kita melihat fenomena yang ada di sekitaran kita ya. Iya. Kalau kasus di kampung Kumeli ini, kampung kita ya, Iya. pada umumnya banyak generasi-generasi yang pada saat tamat SMA itu biasanya mereka sulit mau menentukan pilihan, saya kuliah atau sama kerja saja. Iya. Saya secara pribadi, kalau saya menilai fenomena sebenarnya banyak kebingungan yang terjadi di antara mereka. Mungkin itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu mungkin faktornya ketidaktahuan mereka terkait apa-apa saja kira-kira yang harus saya siapkan ketika saat tamat sekolah. Terus kemudian pengetahuan ini kurang sekali informasi yang mereka dapat. Makanya saya sering ajak adik-adik, mari kita bincang-bincang terkait bagaimana sih kalau saat tamat SMA apa harus saya bikin. Jadi kalau saya secara pribadi semua itu tergantung dari orangnya atau generasi muda yang saat ini. Ketika mereka tamat SMA, mereka mau tentukan kuliah. Mereka bisa membuat langkah-langkah awal untuk persiapan mereka kuliah. Sekarang ini kalau untuk kuliah ya, sudah banyak program-program yang ditawarkan. Banyak ada beasiswa kampus, dari kampus itu yang tawarkan beasiswa secara langsung. Terus kemudian ada juga beasiswa LPDP, itu beasiswa itu lumayan banyak. Itu bantuan kepada seluruh masyarakat generasi yang ingin berkuliah dengan jumlah anggaran yang lumayan, dan saya yakin mahasiswa juga kalau dia kuliah mereka bisa gapai cita-citanya dengan uang dari LPDP, yang penting mereka serius. Yang kemudian ketiga sekarang ini ada namanya beasiswa KIP. Beasiswa KIP itu biasanya lanjutan dari sekolah. Ketika siswa itu ingin kuliah dengan kartu KIP yang mereka punya dulu, itu bisa dilanjutkan sampai jenjang perkuliahan. Itu Kartu KIP yang dicetak waktu SMA itu. Di SMA. Jadi kartu itu bisa digunakan untuk perpanjangan beasiswa sampai mereka kuliah. Oh, itu bisa digunakan? Bisa. Dan itu lumayan banyak kuotanya. Kalau kemarin di kampus tempat saya bekerja, itu lumayan untuk ada bebas beasiswa, dan ada uang saku yang mereka terima. Dari kampus? Itu dari pemerintah. Jadi, dari pemerintah titip kepada kampus? Jadi kampus beasiswa itu untuk dibayarkan dulu ke pihak kampus untuk bebas beasiswa bagi mereka. Terus kemudian masih ada juga uang untuk uang saku bagi mereka. Jadi itu dikasih lagi uang saku? Dikirim ke rekeningnya masing-masing mahasiswa. SPP-nya tadi sudah dipotong lagi? Dipotong, sudah include semua di situ. Berarti enak sekali itu. Sekarang makanya tergantung di generasi sekarang. Namun yang saya lihat juga fenomena yang terjadi, kadang mahasiswa juga ini pas-pasan, kuliah tidak kuliah, yang penting mereka belum berpikir ke depannya ini mau jadi apa. Akhirnya yang terjadi sekarang ya banyak yang suka nganggur, duduk di DP dan lain sebagainya. Tapi juga kadang generasi saat ini mereka itu melihat banyak orang yang sudah sarjana tapi masih
belum ada yang kerja. Kadang kita lihat di kampungnya kita ini saja contohnya, sarjana tapi banyak yang tidak kerja itu sesuai dengan dia punya bidang. Begitu bagaimana menurut Bung? Sekarang memang banyak fenomena orang-orang yang menjadi sarjana dengan katanya orang banyak yang menganggur. Tapi saya perlu garis bawahi di sini bahwa ketika kita mendaftar di pekerja, itu jangankan di instansi pemerintah, di dinas-dinas, kita kerja di perusahaan, kerja di tempat-tempat umum, rata-rata tuh mintanya sarjana minimal S1 dengan standar gaji yang lumayan. Tapi ya, kalau mau ambil kerja serabutan, mau istilahnya mau kerja jaga toko, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih tinggi kualitas hidupmu, terus kemudian ingin kuliahmu juga dirimu lebih bisa maju dan berkembang ke depan, saya kuliah. Jadi berarti kalau Bung ini harapannya semua generasi ini kalau daripada kerja, kalau ada rezeki sedikit lebih baik kuliah. Kalau memang, atau kadang juga itu orang makanya tidak mampu untuk berkuliah, kadang kemampuannya juga, kemampuan berpikirnya, kadang mereka sudah merasa ide SMA kita begini, kita kuliah jadi apa nanti kita? Kalau saya dari generasi ini, bulatkan dulu tekadnya. Tekad untuk kuliah. Ketika tekad itu sudah ada, saya yakin ada saja jalan ketika kita kuliah. Entah itu ada beasiswa yang didapat, entah itu ada bantuan-bantuan dari lain, entah itu kalau sudah tidak ada, saya tidak yakin orang tidak ada yang selesai gara-gara kekurangan uang untuk kuliah. Selalu saja ada bantuan. Karena sekarang program pemerintah itu sudah sangat membantu dalam perkuliahan ini dari siswa. Banyak sekali bantuan-bantuan yang dikucurkan, termasuk beasiswa itu. Kalau motivasi saat ini yang Bung katakan motivasi untuk generasi saat ini bagaimana ini? Sekarang mungkin saya lebih membahas terkait persiapan ya. Iya. Jadi ketika tamat SMA itu pertama tentukan dulu pilihannya. Kalau istilahnya di angkatan, mereka mungkin bisa persiapkan dari psikotesnya, mungkin jasmaninya, mungkin dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau mereka memang sudah bulat mau kuliah, tentukan dulu kampus-kampus yang mau tempatnya dia kuliah. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Buton ini ada beberapa kampus juga yang buka, di bawah juga banyak yang buka, atau mungkin bisa keluar kayak di UHO, atau bisa lari ke Unhas, atau sampai ke Jawa, UGM, UI, dan lain sebagainya. Namun pada prinsipnya, semua tempat ini kalau mau menimba ilmu sudah lumayan. Hanya saja orang kuliah ini memang dari awal sampai akhir banyak masalah-masalah ya. Masalah-masalah pertama itu mungkin ekonomi itu paling. Terus kemudian masalah-masalah kayak dia otaknya jangan sampai normal, tidak. Semua orang itu sebenarnya pada dasarnya ketika dia normal dan bisa sekolah secara otomatis pada saat kuliah juga dia juga pasti bisa tempuh itu jalur kuliahnya saja. Syaratnya jangan malas-malas, karena kata malas ini biasanya orang tidak akan bisa selesai. Berarti faktornya malas ini. Karena orang malas. Terus kemudian ada gangguan-gangguan dari pertemanan-pertemanan lain, ujung-ujungnya jadi penting saya punya teman jalan, saya malas dulu di kampus jangan. Karena pada dasarnya ketika kau sudah alfa beberapa kali, banyak sekali aturan-aturan dosen itu kadang kan masalah nilai kan hak otonominya dosen, tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Kadang kalau kau sudah 3 kali 15% alfa, itu secara otomatis kalau kebijakan 15% alfa itu biasanya sudah dikasih error satu kali, dan harus kau mengulang lagi di semester awal. Itu yang bikin lama kuliah biasa. Jadi kalau ini ada mahasiswa kuliah tapi ikut organisasi, kadang mereka itu sudah senang dengan organisasinya, itu kadang nanti mide kuliah kita organisasi saja, organisasi ikut. Itu bagaimana tanggapannya itu? Kalau saya pribadi masalah kuliah dan organisasi ini sebenarnya harus jalan seimbang. Gini, jadi ketika organisasi, istilahnya ketika aktivitas di kampus sudah tidak padat, itu bisa diisi dengan organisasi. Tapi ketika ada jam-jam kuliah, usahakan jangan pernah alfa.
maksudnya jangan pernah malah, karena saat-saat pertemuan itu kalian bisa menimba ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang jurusan kalian. Iya. Makanya saran saya, organisasi tidak ada masalah kalau bagi saya, karena organisasi juga menopang kau punya jiwa sosialmu, terus kemudian cara-caramu berbicara, cara-caramu dalam mengambil keputusan, itu semua penting sebenarnya, saling menopang. Dan kemudian yang paling penting kalau di organisasi juga kita mendapat informasi terkait link atau jaringan-jaringan terkait pekerjaan setelah tamat. Karena kalau hanya kuliah juga kadang orang tidak tamat kuliah bingung mau bikin apa. Betul. Tidak ada link jaringan, tidak ada teman-teman, hanya kampus kos. Makanya saran saya, kampus dan organisasi itu usahakan berjalan barengan supaya tidak ada manfaat yang didapat. Tidak ada yang dirugikan. Dan banyak manfaat lah yang didapat di antara dua kegiatan ini. Oke. Sekarang Bung kan tadi sudah bilang jadi dosen awal tadi, sudah banyak cerita tentang mahasiswa. Sekarang Bung ini dosen di mana ini? Saya kebetulan kerja di Bobau di Stikes, di ST Buton. Orang bilang mungkin kampus biru yang dikenal di Kabupaten Buton ini. Oh, kampus biru. Tapi untuk di sana-sana sekarang kami juga lagi menerima mahasiswa. Dan juga kami menawarkan banyak sekali program-program beasiswa. Oh, oke. Siapa tahu adik-adik mungkin ada yang ingin berkuliah di Stikes, itu bisa hubungi saya. Saya kebetulan anak putra Buton, orang Kombeli, dan mungkin bisa ditanya-tanya Ahmad. Dan beasiswa yang ditawarkan di situ ada lumayan banyak. Kalau dari beasiswa yang dijelaskan tadi dari awal, yang 3 beasiswa ada di sana semua? Sebenarnya ada beberapa yang pengurusan internal secara internal kayak KIP, terus kemudian beasiswa yayasan. Tapi kalau kayak beasiswa bidik misi itu biasanya itu pengurusannya di luar. Jadi urus di online, terus kemudian ikut tes. Ketika sudah diterima, baru didaftarkan kampusnya di mana dia kuliah. Oh, berarti tergantung dari bidik misinya diarahkan di mana? Tidak, dia daftar dulu di tempat itu. Oh, daftar dulu tempat itu. Ketika dia sudah lulus, nanti beasiswa akan dicairkan. Rekeningnya secara pribadi. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau sekarang jabatan yang diemban di kampus tersebut apa? Sekarang di kampus kebetulan saya menjabat sebagai kepala unit penjaminan mutu. Ya intinya pada dasarnya jabatan itu adalah untuk mengawasi mutu kampus, bagaimana cara mengembangkan kampus sehingga dapat bersaing dengan kampus-kampus lain. Terus kemudian kualitas kampus juga kami selalu evaluasi bagaimana caranya menciptakan mahasiswa yang unggul, kampus yang unggul, yang berprestasi. Dan, itu adalah merupakan tujuan dari jabatan yang saya pegang sekarang. Oh, oke. Jadi kalau dia punya fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk kampus biru tadi itu apa saja itu? Kalau ketika ada mahasiswa yang ingin masuk di situ? Siapa tahu ada adik-adik yang ingin gabung atau kuliah di Stikes. Sekarang kalau mau datang, sekarang ada banyak program ya beasiswa. Bisa langsung saja mendaftar di Jalan Wodewau. Itu kalau di bawah itu sampingnya SMA 2. Jadi berdekatan. Di situ datang saja, di situ pas masuk di kampus. Ada pintu utama, di situ ada ruang pendaftaran, langsung lengkapi berkas saja, tanya-tanya apa saja syarat yang dibutuhkan. Kalau fasilitas yang disiapkan di sana? Fasilitas kampus, kami sudah bersaing juga dengan kampus-kampus unggulan untuk di wilayah Sultra ini. Di antaranya itu adalah ada ruangan laboratorium, ada ruangan belajar yang kondusif. Itu di ruang belajarnya juga kami menyediakan berbagai sarana, di antaranya itu seperti AC, terus kemudian layar LCD, terus kemudian suasana belajar yang aman. Terus kemudian di dalam bidang pembelajaran juga disediakan berbagai sarana, bisa melalui tatap muka secara langsung, bisa pula ada aplikasi yang kita sebut Syakap di situ. Itu biasanya digunakan untuk pembelajaran secara online di sana. Kalau jurusan-jurusan yang ada di kampus jurusan kampus di situ, biru tersebut itu. Kampus IKSST Buton ya. Itu ada 4 sebenarnya. Ada S1 Kesehatan Masyarakat, kebetulan itu jurusan saya. Terus kemudian S1 Keperawatan, satu-satunya kampus keperawatan yang ada di Kabupaten Buton kalau untuk S1. Swasta ya? Swasta.
Terus kemudian ada D3 kebidanan dan ada juga profesioners. Profesioners ini lanjutan dari Oh iya, keperawatan tadi itu. jurusan keperawatan tadi. Oh iya iya. Jadi mungkin kalau untuk motivasi lagi kembali Iya, lagi iya. ke topik awal, buat adik-adik yang ingin berkuliah, siapkan memang dari sekarang. Istilahnya jangan lagi berpikir nanti dulu, karena biasanya kalau mau tunda-tunda, ujung-ujungnya KIP itu biasanya berlaku hanya 2 tahun kalau tidak salah. KIP yang dari yang SMA jadi tadi. Contoh tamat SMA sudah lewat dari 2 tahun itu tidak bisa lagi. Oh, tidak bisa lagi digunakan KIP-nya. Makanya Oh harus iya. mereka kuliah lebih awal. Terus kemudian ketika kuliah jangan takut, jangan sampai apakah saya tidak mampu dan lain sebagainya. Jangan sampai saya tidak tahu kuliah, Iya, iya, iya. jangan sampai nilaiku dan lain sebagainya. Banyak Iya, sekali bimbangnya itu Iya, iya. generasi dalam menentukan sikap ketika mau kuliah. Buatkan memang dari sekarang, dan ketika kuliah percaya saya, apa yang dipikirkan selama tamat SMA dulu sebelum kuliah itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Ingat, kuliah itu banyak teman-teman yang bisa kita dapat, banyak suasana pembelajaran yang kita dapat, banyak ilmu yang kita dapat, dan saya yakin kau akan betah dengan kuliah ketika orang kuliah. Hanya saja pikirannya kita yang sekarang yang masih ragu-ragu. Untuk itu saya sarankan jangan ada kata ragu. Kalau mau kuliah dari awal niatmu mau kuliah, silakan kuliah. Kalau mau tes polisi atau tentara, silakan tes. Kalau yang kerja, kalau yang ingin kerja, silakan kerja. Namun saya berikan catatan bahwa kalau memang kerjaanmu itu kau belum yakin untuk bisa membesarkan kamu ke depan, kuliah dulu baru kerja. Saran saya seperti itu. Iya, iya. Semua pilihan ada di keputusan adik. Tapi saran yang paling penting juga bahwa jangan menganggur. Karena menganggur itu hanya akan menjadi beban, bukan hanya bebannya keluarga. Jadi menganggur itu pengacara dia, pengangguran banyak acara. Bukan hanya beban keluarga, tapi beban masyarakat, negara, dan pemerintah pada umumnya. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh adik-adik. Iya betul, sepakat itu. Jadi saking sudah tidak mau pikir bagaimana ini kita dapatkan uang, saking sudah tidak ada kerja, sudah nganggur, hanya kerja mondar-mandir, akhirnya kejahatan-kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan sudah dilakukan, hanya mendapatkan sebuah cuan tadi. Ya, uang. Dan itu sebenarnya masalah sekarang. Makanya saya sering kasih tahu adik-adik, silakan kuliah bagi yang kuliah. Kenapa? Karena pendidikan itu yang sangat penting. Iya betul. Pada dasarnya bukan hanya ilmu di jurusan yang kau dapat ketika kuliah, tapi bagaimana caramu juga bersosialisasi, cara membangun link dan jaringan dengan teman-teman. Pas tamat kuliah, insya Allah kau punya link informasi pekerja dari teman-teman seangkatannya. Berarti untuk pekerjaan selanjutnya tergantung dia bagaimana, walaupun tidak sesuai dengan background pendidikannya, kan rezeki. Biasanya juga orang sebenarnya sekarang kan banyak fenomena, kadang lulusan apakah contoh saya di Kesmos ada yang juga di bank, karena rata-rata sekarang di kayak BUMN yang ada sekarang juga semua rata-rata membuat persyaratan itu S1 semua tamatan. Kalau kita hanya, apalagi di daerahnya kita ini, kita bisa lihat area tambang aspal mau dibangun, terus kemudian tambang-tambang lain mungkin yang katanya mau dibangun lagi. Ketika kita hanya berdiam diri dengan hanya SMA, kalau kita masuk perusahaan mungkin kita bisa hanya jadi buruh saja pekerja. Tapi kalau istilahnya kita bisa kuliah lagi, ya itu pasti ada posisi-posisi strategis yang bisa kita duduki. Mungkin kalau SMA gajinya hanya 2 juta, bisa ketika S1 bisa naik lagi gajinya. Seperti itu. Atau mungkin ketika tamat S1 bisa juga lanjut sampai S2. Semua itu tergantung dari niat adik-adik semua. Tapi kalau S2 juga itu lanjut S2 itu ada juga beasiswanya itu. Semua ada beasiswa. Itu semua ada beasiswa. Makanya pandai-pandainya kita dalam mencari beasiswa. Kalau S2 ke S3, LPDP, S2 juga LPDP. Sebenarnya di daerah juga ini ada beasiswa daerah. Beasiswa istilahnya tanggungan dari daerah untuk pemuda-pemuda putra daerah yang berprestasi. Mereka bisa ajukan itu. Oh, di daerah? Di daerah. Itu berarti semua kampus itu? Sebenarnya begini modelnya kayaknya, kalau tidak salah ya. Kalau koreksi kalau saya salah. Mereka mengajukan ke daerah. Nanti mereka akan dapat nominal uang sekian
berapa, itu yang digunakan untuk membayar SPP dan biaya hidupnya. Berarti dari daerah kirim ke rekeningnya si mahasiswa Ya, tadi? siswa tadi. Mereka yang berurusan. Jadi Oh, nanti berarti kalau kampus tidak ikut campur dalam ini? Sampai Oh, jadi mereka hanya terima uang yang istilahnya masuk langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan. Kan? oh iya. Tapi beasiswa untuk prestasi ada juga? Ada banyak sekarang. Tinggal tergantung kita mau pilih yang mana. Makanya pindah-pindah Mau yang tidak mampu, yang tidak mampu juga ada? Yang tidak mampu ada, yang berprestasi Yang ada. berprestasi juga ada. Yang istilahnya beasiswa itu sebenarnya pada dasarnya semua sama. Yang penting bisa kuliah. Intinya pesan saya kuliah, jangan istilahnya kalau memang niatmu bulat untuk kuliah, silakan kuliah. Tapi kalau kuliah hanya ikut-ikut kan biasa orang itu, kebanyakan orang yang berkembang juga ini kita lihat di masyarakat ini, adik-adik itu kadang kuliah-kuliah saja, ikut-ikut saja, akhirnya putus di tengah jalan. Itu. Akhirnya banyak sekali sudah banyak dikorbankan waktu, uang, tenaga, kasihan orang tua ya. Kasihan orang tua, betul. Karena maksudnya orang tua sudah biayai juga, atau walaupun juga atau usahamu yang dari awal untuk biaya beasiswa, ujung-ujungnya pada saat pertengahan uang yang kau dapatkan itu istilahnya sia-sia begitu, karena hanya di tengah jalan kau lagi hanya kuliah gitu. Makanya saran saya, mari kuliah, istilahnya bulatkan memang dari sekarang, kuliah itu adalah bagian dari cita-cita untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Oke, jadi itulah sedikit bincang-bincang sama kepala lembaga tadi ini dari sedikit. Jadi keren sekali salah satu generasi di Buton ini istilahnya yang ingin membangun juga adik-adik untuk menjadi lebih baik lah. Oke, kita. Jadi jangan hanya dia sendiri. Jadi bagus juga ini. Bukan hanya Bung sendiri yang ingin merasakan suksesnya untuk kuliah, harapannya kita semua generasi muda Buton, khususnya di Kombeli mungkin, khususnya di Kombeli, agar kita itu tidak lagi terlalu banyak sekali kasus-kasus yang kita dapat ini, yang kita dengar ini sangat miris. Harapannya kalau dengan kita berkuliah, insya Allah bisa mengurangi kasus itu mungkin kriminal itu. Ini juga adik-adik ada yang ingin bertanya terkait kiat-kiat mau kuliah dari awal, bisa hubungi saya di Kombeli. Iya. Atau mungkin ada masalah atau problem ketika kuliah, bisa share dengan saya. Insya Allah saya akan berikan juga semacam motivasi atau nasihat. Istilahnya mari sebagai generasi juga kita sama-sama membangun daerah kita ini, karena majunya suatu daerah salah satu yang mempengaruhi itu adalah bagaimana generasinya itu. Bagaimana betul sepakat. Oke, itu tadi bincang-bincang santai saya dengan Pak dosen. Mungkin cukup sampai di sini. Terlalu banyak tadi masukan-masukan motivasi yang diberikan kepada kita, sehingga semoga teman-teman dapat menyimak, dapat memperhatikan apa yang disampaikan dan menjadi harapan kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.